Sejumlah informasi kembali hadir dalam Jejak Tapak Fast News. Kita simak selengkapnya. Kita awali dari Amerika. Amerika Serikat pada 3 Februari 2021 memperpanjang perjanjian pengendalian senjata New START dengan Rusia selama 5 tahun hingga memastikan batas yang dapat diverifikasi di Rusia. Pemerintah Presiden Joe Biden mengatakan akan mengupayakan perpanjangan itu tidak lama setelah Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bulan lalu. Perjanjian yang akan berakhir 5 Februari 2021 tersebut membatasi Amerika dan Rusia untuk mengerahkan masing-masing tidak lebih dari 1.550 hulu ledakan nuklir strategis. New START adalah fakta besar terakhir untuk jenis perjanjian pengendalian senjata antara Rusia dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan memperpanjang perjanjian New START memastikan kedua negara memiliki batasan yang dapat diverifikasi untuk rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan berbagai pembom berat hingga 5 Februari 2026. Selain membatasi jumlah senjata nuklir strategis yang dikerahkan ke tingkat terendah dalam beberapa dekade, perjanjian New START juga membatasi jumlah rudal dan pembom serta kapal selam rudal balistik. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 29 Januari 2021 menandatangani undang-undang yang memperpanjang perjanjian New START selama 5 tahun. Rusia mengatakan perpanjangan itu akan berlaku ketika kedua belah pihak saling bertukar catatan diplomatik. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu menyambut baik langkah Amerika dengan mengatakan perpanjangan itu menjamin tingkat prediktabilitas dan transparansi yang diberlakukan di bidang pengendalian senjata sambil dengan ketat mengamati keseimbangan kepentingan. Kita ke Rusia. Pengembang terkemuka rudal udara ke udara di Rusia mengungkapkan bahwa mereka sedang mengerjakan apa yang tampaknya merupakan jenis rudal udara ke udara jarak pendek baru. Senjata ini tampaknya terkait dengan desain sebelumnya yang akan memberikan kinerja setidaknya sama dengan IM-9X Sidewinder Amerika ataupun rudal yang dikembangkan oleh Eropa. Biro Desain Rudal Vimpel yang bertanggung jawab untuk merancang hampir semua rudal udara ke udara Rusia dalam publikasi internal mengkonfirmasi mereka melakukan penelitian dan pengembangan pada proyek bernama ISDELE 300M. ISDELE yang berarti artikel dalam bahasa Rusia adalah istilah yang diterapkan pada sebagian besar program rudal Rusia yang sedang dalam pengembangan, sedangkan akhiran M menunjukkan desain yang telah dimodernisasi. Meskipun sebutan ISDELE 300M tampaknya baru, itu jelas menunjukkan kelanjutan dari program rudal udara ke udara jarak pendek sebelumnya yakni ISDELE 300. Yang terakhir ini muncul setidaknya sejak tahun 1990-an dan secara alternatif dikenal sebagai Vimpel K-30. Rudal ini dimaksudkan untuk menggantikan Vimpel R-73 yang dikenal di barat sebagai AA-11 Archer. Ketika R-73 pertama kali memasuki layanan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1983, ia segera memantapkan dirinya sebagai rudal udara ke udara jarak pendek yang sangat mumpuni. Kemampuan dari pencari inframerah, kemampuan off-board set tinggi, kontrol vektor dorong, dan fakta rudal itu dapat diarahkan dengan set yang dipasang di helm pilot, menjadikannya ancaman langsung dan memastikan itu akan menjadi desain yang berpengaruh. Bahkan setelah jatuhnya Uni Soviet, ribuan R-73 diproduksi dan diekspor termasuk untuk Cina dan India. Namun militer Rusia telah lama mencari penerus R-73. Keunggulan rudal ini telah lama terkikis oleh kemunculan IM-9X Sidewinder buatan Raytheon Amerika, Asram yang dibangun konsorsium rudal Eropa MBDA, dan rudal lain. Kelanjutan dari R-73 akhirnya muncul dalam bentuk Vimpel R-74M yang pengembangannya dimulai pada pertengahan 1980-an. Namun program ini kemudian mengalami masalah setelah Ukraina yang menyediakan pencari R-74M mengakhiri kerjasamanya dengan Vimpel. Upaya Rusia untuk memproduksi pencari yang sama sendiri tampaknya tidak tercapai. Sejauh ini upaya Rusia untuk menggantikan R-73 telah terkonsentrasi pada evolusi lebih lanjut dari R-73 atau AA-11 daripada desain yang semuanya baru. Sebaliknya, ISDELE 300 atau K-30 akan menjadi rudal clean sheet.
Meskipun Vimpel belum merilis rincian lebih lanjut tentang ISDELI 300M baru, ISDELI 300 yang asli direncanakan menyertakan pencari inframerah pencitraan baru yang akan memungkinkan target yang diperoleh 2 kali lebih jauh dibandingkan dengan R73 asli. Ini akan menyiratkan jangkauan pencari maksimum antara 12,4 hingga 15 mil dibandingkan 6,2 hingga 7,5 mil untuk R73. Data ini berdasarkan angka yang tersedia untuk umum. Selanjutnya ke Amerika. Laporan pengujian dan evaluasi tahunan Departemen Pertahanan Amerika memperingatkan versi terbaru tank tempur M1A2 Abrams beratnya telah lebih dari 70 ton. Hal ini menjadikan tank sulit untuk diangkut ke medan perang dan sulit untuk dipulihkan jika rusak oleh senjata musuh. Tank M1 Abrams telah beroperasi sejak awal 1980-an. Versi tank paling awal M1 Abrams memiliki berat 58 ton saat terisi penuh. Berat ini sudah dianggap berlebihan saat itu. Musuh utama M1 pada saat itu, T-72 Uni Soviet, berbobot 44,5 ton dalam muatan tempur. Meskipun berat, mesin turbin gas M1 menghasilkan 1.500 tenaga kuda. Ini memberikan Abrams rasio berat dan tenaga 21,2 tenaga kuda per ton. Abrams adalah tank terlama dalam sejarah Angkatan Darat Amerika. Upaya sebelumnya untuk menggantikan tank ini telah gagal. Bahkan M1 sekarang diproyeksikan akan tetap beroperasi hingga 2030 atau lebih. Ketika ancaman terutama rudal anti-tank menjadi semakin umum dan kuat, Angkatan Darat Amerika terus meningkatkan Abrams agar tetap bertahan di medan perang. Peningkatan awal dengan menukar meriam utama M68 105 mm yang lebih kecil dan kurang kuat dengan M256 120 mm buatan Jerman yang digunakan saat ini. Pada 1990-an, M1 Abrams memperoleh beberapa ton penambahan uranium depleted ke metrik lapis baja. Peningkatan lainnya termasuk pembangkit listrik, elektronik, dan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Semua ini juga menambah bobot tank. Menurut laporan tersebut, M1A2 SIP V3 bekerja dengan baik dengan menyelesaikan 19 tugas dari 20 misi selama pengujian operasional. Masalahnya, peningkatan Abrams menjadi versi SIP V3 terbaru meningkatkan bobot tank menjadi 73,6 ton. Pertumbuhan berat membatasi kemampuan pengangkutan taktis tank. M1A2 SIP V3 tidak dapat diangkut oleh kendaraan pemulihan, jembatan taktis, atau pengangkut alat berat yang ada saat ini. Upgrade V3 mencakup pembangkit dan distribusi tenaga, kompatibilitas dengan jaringan komando pertempuran bersama, Next Evolution Armor, pengurangan kerentanan terhadap IED, data link digital yang memungkinkan kru memperoleh amunisi, dan penggabungan unit daya tambahan di bawah lapis baja. Sebagai gambaran, penambahan sistem perlindungan aktif yang dirancang untuk mendeteksi dan menembak jatuh roket dan rudal yang masuk telah meningkatkan bobot tank hingga hampir 2,3 ton. Demikian Jejak Tampak Flash News untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.